Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudah ila yaumil qiyamah ba'd. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azzakumullah. Kali ini kita ingin berbicara tentang kiat sukses dalam membentuk kebiasaan anak. Membentuk kebiasaan anak adalah upaya nyata dalam membentuk karakter dan mental anak. Karena pembinaan karakter dan mental tidak lain adalah dengan mencetak kebiasaan-kebiasaan. Karena kebiasaan-kebiasaan itulah yang akan tercetak di dalam jiwa, berbentuk karakter dan mental. Karakter dan mental dibentuk dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan yang telah diprogram secara rutin dan terus-menerus. Suksesnya seorang pengasuh dalam membentuk karakter dan mental pada anak disebabkan keberhasilannya dalam membimbing dan mengarahkan anak asuhnya dalam membiasakan kegiatan-kegiatan yang telah diprogramnya. Dalam membimbing, seorang pengasuh dengan tekun mendampingi anak asuhnya guna meyakinkannya agar bersemangat dalam melaksanakan kegiatan rutin yang telah dijadwalkannya. Dalam mengarahkan anak, seorang pengasuh dengan teliti dan cermat menuntun anak asuhnya agar selalu menepati petunjuk dan arahannya agar mampu mencapai target-target yang telah ditentukannya. Membentuk karakter adalah usaha seorang pengasuh dalam memprogram kegiatan-kegiatan rutin yang mengandung unsur pembinaan karakter dan kepribadian agar anak memiliki sifat mulia dan terpuji seperti jujur, amanah, bijaksana, adil, pemurah, pemaaf, dan seterusnya. Sehingga sifat-sifat ini kalau sudah tercetak menjadi sebuah kebiasaan, maka berikutnya akan tercetaklah bentuk-bentuk karakter dan kepribadian pada anak. Contoh kegiatan pembinaan karakter dan kepribadian diantaranya adalah mengadakan praktek amal bakti dalam membantu dan melayani fakir miskin. Misalnya, anak diajak beberapa hari hidup bersama fakir miskin. Kemudian anak menuliskan laporan kegiatan tersebut, mendiskusikan kesan dan pesan yang muncul, dan merefleksikan dan menginternalisasikan hasilnya ke dalam diri sendiri. Contoh refleksi dan internalisasi, misalnya, seorang anak asuh berkata, "Kasihan orang miskin itu." Pengasuh pun berkata, "Coba pikirkan, kalau semua orang acuh dan tidak peduli kepadanya, lantas apa yang bisa kamu lakukan?" Maka anak asuh itu pun mulai berbicara tentang hal ini. Bagaimana pengalaman dia saat mengikuti acara amal bakti tersebut. Sehingga terjadilah di sana bentuk-bentuk refleksi dan berikutnya internalisasi ke dalam diri anak itu sendiri. Kemudian berikutnya membentuk mental. Membentuk mental adalah usaha seorang pengasuh dalam melatih dan menggembleng ketahanan jiwa anak asuhnya agar memiliki keberanian, kemantapan, percaya diri, mulia diri, tangguh, tidak cengeng, dan seterusnya. Wujud nyata dari pelatihan dan penggemblengan mental adalah diadakannya kegiatan-kegiatan yang menantang dan mengundang ketahanan jiwa anak asuh saat berhadapan dengan kenyataan. Contoh dari pelatihan dan penggemblengan mental diantaranya, seorang anak asuh ditugasi menjadi penerima tamu.
agar setiap tamu disambut olehnya dengan baik, berbicara dengannya dengan tutur kata yang sopan, menyiapkan sajian makanan dan minuman yang layak, menanggapi dan membantu apa yang menjadi kebutuhan dan harapan tamu itu, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga di sini dia sedang digembleng, dibiasakan supaya dia tidak minder di hadapan tamu. Dia benar-benar bisa mulia diri di hadapan tamu. Kemudian membimbing anak adalah melakukan pendampingan. Sehingga seorang pengasuh benar-benar berada bersama anak asuhnya dengan segenap jiwanya, panca inderanya, dan kasih sayangnya. Wujud nyata dari pendampingan adalah seorang pengasuh berada bersama anak asuhnya, selalu memperhatikan keadaannya, gerak-geriknya, perkembangannya, bertanya, mendengarkan keluh kesah anak, mencarikan solusi dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh anak, dan seterusnya. Contoh dari pendampingan diantaranya, seorang pengasuh bersama anak asuhnya yang sedang sakit sebagai contoh kali ini, maka si pengasuh tadi memperhatikan perubahan pada wajah anak itu yang terlihat sedih dan murung. Dia pun bertanya, "Kamu sakit apa, Nak?" Anak itu menjawab, "Sakit gigiku." Maka pengasuh pun berkata, "Ayo, saya antar kamu ke dokter gigi." Pengasuh pun pergi mendampingi anak asuhnya ke dokter gigi. Nah, ini contoh pendampingan. Jadi membimbing itu adalah mendampingi. Sehingga di saat seseorang itu ingin membimbing anak asuhnya dalam rangka agar anak itu betul-betul terasuh dengan baik, terdidik dengan baik, terbentuk sifat-sifat yang benar-benar akan membuatnya menjadi seorang muslim yang saleh, seorang yang betul-betul punya karakter yang bagus, mental yang mantap, dan seterusnya, tentunya membutuhkan bimbingan, yaitu pendampingan. Berikutnya berbicara tentang mengarahkan. Mengarahkan itu apa? Mengarahkan anak adalah memberi petunjuk dan arahan, agar anak mendapatkan keterangan yang jelas tentang setiap hal yang menjadi ketentuan, tujuan, dan target pencapaian. Wujud nyata dari petunjuk dan arahan adalah setiap ungkapan yang berisi anjuran dan larangan yang dilengkapi dengan keterangan yang cukup lengkap agar anak melaksanakannya dengan tepat. Contoh dari petunjuk dan arahan adalah seorang pengasuh berkata kepada anak asuhnya, "Coba perhatikan. Dalam menghafalkan Al-Quran, hendaknya kita tidak terburu-buru. Setiap ayat pendek kamu baca dengan baik dan benar secara berulang-ulang 10 kali. Maka jangan pindah menghafalkan ayat berikutnya sampai kamu telah hafal ayat tersebut dengan baik dan benar. Kemudian hafalkan ayat berikutnya dengan cara seperti itu. Setelah hafal, rangkaikan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya sudah hafal tadi. Kemudian rangkaian itu diulang-ulang menghafalkannya 10 kali. Lakukan hal itu setiap hari dengan target hafal 1 halaman dalam sehari." Maka kalau petunjuk dan arahan itu bisa seperti itu, benar-benar keterangannya jelas, memiliki detail yang jelas, arahnya jelas, tujuannya jelas, maka akan memudahkan anak untuk melaksanakannya. Maka inilah yang bisa disampaikan pada kali ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i
wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.